Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Agustin dengan NIM 062340833114, kelas 5 MIC, Prodi D4 Manajemen Informatika. Pada UAS Praktikum Keamanan Komputer kali ini, saya akan membahas mengenai kriptografi. Jadi, keamanan komputer adalah praktik melindungi sistem, jaringan, dan data dari akses ilegal atau kerusakan guna menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Ini merupakan upaya menjaga agar komputer dan data di dalamnya tidak dibobol, dirusak, atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, mengapa kriptografi itu penting dalam melindungi data? Karena kriptografi itu berfungsi untuk mengamankan informasi agar tidak dapat dibaca atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Dengan teknik enkripsi, data dapat diubah menjadi bentuk yang tidak bermakna tanpa kunci khusus, sehingga kerahasiaan dan keutuhan data tetap terjaga, baik saat disimpan maupun saat dikirim melalui jaringan. Oke, pada kriptografi kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertiannya, sejarah singkat, jenis-jenis dan proses enkripsi dan dekripsinya. Definisi dari kriptografi yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kriptos yang berarti tersembunyi atau rahasia, dan graphein yang berarti menulis. Sehingga secara umum kriptografi itu diartikan sebagai ilmu dan seni untuk membuat serta mengamankan pesan agar tetap rahasia. Dan juga kriptografi ini mempelajari teknik pengkodean data dan penggunaan aturan tertentu untuk melindungi informasi dari pihak yang tidak berwenang, sehingga hanya penerima yang berhak yang dapat memahami isi pesan, terutama saat data dikirim dari pengirim ke penerima melalui suatu media komunikasi. Kemudian ada 4 tujuan dari kriptografi. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan, yang mana kriptografi itu memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang, melindungi dari akses oleh pihak yang tidak berhak. Yang kedua ada data integrity atau integritas data, yang mana kriptografi ini menjamin bahwa informasi yang dikirimkan tidak diubah, dihapus, atau ditambahkan oleh pihak yang tidak berwenang selama dalam perjalanan dari pengirim ke penerima. Yang ketiga ada authentication atau autentikasi, yang mana kriptografi ini memungkinkan verifikasi identitas pengirim dan penerima informasi, memastikan bahwa informasi yang diterima adalah asli dan tidak dimodifikasi oleh pihak lain. Yang keempat ada non-repudiation atau penyangkalan, yang mana kriptografi mencegah pengirim atau penerima informasi untuk menyangkal bahwa mereka telah mengirim atau menerima pesan tersebut. Selanjutnya, sejarah kriptografi dari kriptografi klasik atau Cesar Cipher, yang mana kriptografi klasik ini digunakan sejak zaman kuno dengan metode yang masih sederhana dan mudah dipahami. Salah satu contohnya adalah Cesar Cipher, yaitu teknik penyediaan pesan dengan cara menggeser huruf-huruf dalam alfabet dengan jumlah tertentu, sehingga pesan asli itu berubah menjadi pesan tersandi dan hanya dapat dibaca oleh orang yang mengetahui pola pergeserannya. Kemudian ada perkembangan kriptografi modern, yang mana pada kriptografi modern ini berkembang pesat seiring kemajuan teknologi komputer dan matematika. Metode pengamanan data tidak lagi menggunakan pergeseran huruf, tetapi algoritma yang kompleks seperti enkripsi kunci, simetris, dan kunci publik atau asimetris, serta fungsi hash yang mampu menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan keaslian data. Kemudian pada penggunaan kriptografi saat ini tuh, kriptografi menjadi bagian yang penting dalam sistem digital, terutama untuk mengamankan komunikasi dan data. Penerapannya itu dapat ditemukan pada transaksi perbankan dan e-commerce, keamanan jaringan internet melalui protokol HTTPS, dan aplikasi pesan terenkripsi, serta perlindungan data pribadi dari ancaman pencurian dan penyalahgunaan. Selanjutnya ada 3 jenis kriptografi. Yang pertama ada kriptografi simetris, yang mana kriptografi ini tuh
menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan enkripsi datanya. Metode ini tuh juga bekerja cepat dan efisien, namun keamanan sangat bergantung pada kerahasiaan kunci yang digunakan oleh kedua pihak. Contohnya tuh menggunakan AES dan DES. Kemudian ada kriptografi asimetris, yang mana kriptografi ini menggunakan dua kunci yang berbeda, yaitu kunci publik untuk enkripsi dan kunci privat untuk dekripsi. Metode ini tuh lebih aman dalam pertukaran kunci, tetapi prosesnya lebih lambat dibandingkan kriptografi simetris. Contohnya tuh menggunakan RSA dan ACC. Selanjutnya fungsi hash. Hash function ini adalah teknik kriptografi satu arah yang mengubah data menjadi nilai hash dengan panjang tetap dan tidak dapat dikembalikan ke bentuk aslinya. Metode ini tuh digunakan untuk menjaga keutuhan data dan verifikasi integritas. Contohnya itu SHA 256 MD5, yaitu tuh sudah tidak aman lagi. Kemudian ada proses enkripsi dan dekripsi, yang mana ini tuh pengirim dapat memiliki pesan asli atau plain text dan kunci rahasia, lalu pesan tersebut tuh diproses menggunakan algoritma enkripsi sehingga berubah menjadi ciphertext. Ciphertext ini dikirim melalui jaringan atau internet yang tidak aman, namun tetap terlindungi karena isinya sudah tersandi. Setelah sampai ke penerima, ciphertext diproses kembali menggunakan algoritma dekripsi dengan kunci yang sama, sehingga pesan kembali ke bentuk plain text dan dapat dibaca oleh penerima. Seperti pada gambar diagram di PPT ini, yang mana pengirim tuh memiliki pesan asli berupa hello world dan sebuah kunci rahasia. Pesan hello world tersebut dimasukkan ke dalam algoritma enkripsi bersama kunci sehingga diubah menjadi pesan terenkripsi yang tanpa acak, misalnya XY Z9@PL, yang mana ciphertext ini kemudian dikirim melalui internet. Setelah sampai ke penerima, ciphertext ini diproses menggunakan algoritma dekripsi dengan kunci yang sama, sehingga pesan yang kembali menjadi hello world dan dapat dibaca oleh penerima. Selanjutnya ada studi kasus, di mana di sini ada seorang pengguna mengirimkan data berupa pesan melalui jaringan internet. Pada HTTP, data dikirim tanpa enkripsi sehingga dapat dibaca oleh pihak lain. Pada HTTPS, data dienkripsi terlebih dahulu sehingga isi pesan tetap aman meskipun data disadap. Nah, di sini terdapat codingan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi data. Jadi pip install kriptografi ini adalah perintah untuk menginstal library atau pustaka kriptografi di Python. Kemudian terdapat from cryptography vernet, import vernet. Ini adalah digunakan untuk mengimpor modul vernet, yaitu algoritma kriptografi simetris yang mendukung enkripsi dan dekripsi data yang menggunakan satu kunci rahasia. Kemudian ada input dari user, ini adalah untuk memasukkan pesan yang akan dikirim. Kemudian ada HTTP ini, yang mana itu merupakan data tanpa enkripsi, di mana itu tuh pesan dapat dibaca oleh siapa saja. Kemudian terdapat kunci sama dengan vernet generate key dan vernet kunci. Itu merupakan kunci rahasia secara otomatis, yang mana kunci ini digunakan baik untuk enkripsi maupun dekripsi sesuai dengan konsep kriptografi simetris. Kemudian ada enkripsi pesan. Ini adalah pesan asli yang diubah menjadi pesan terenkripsi atau ciphertext sehingga bentuknya itu menjadi acak dan tidak dapat dibaca tanpa kunci. Selanjutnya, ini akan di-print bahwa
pesan tersebut sudah berubah bentuk dan isi pesan itu tidak dapat dipahami secara langsung. Kemudian ada dekripsi pesan, yang mana itu tuh pesan terenkripsi dikembalikan ke bentuk aslinya menggunakan kunci yang sama. Itu membuktikan bahwa hanya pihak yang memiliki kunci yang dapat membaca data tersebut. Kemudian ini pesan dekripsi pesan. Dekripsi pesan ini akan mengembalikan lagi ke pesan aslinya. Oke, jadi saya akan mencoba. Saya akan memasukkan pesan yang dikirim itu misal UAS praktikum keamanan. Nah, ini adalah pesan yang dikirim yang merupakan HTTP atau tanpa enkripsi, yang mana pesan tersebut mengeluarkan dapat dibaca oleh siapa saja. Kemudian ini HTTPS dengan enkripsi, yang mana terdapat kunci rahasianya, pesan terenkripsi, dan pesan setelah didekripsi, yang mana kembali ke pesan aslinya. Jadi perbedaan HTTP dan HTTPS ini, HTTP adalah protokol komunikasi yang menggunakan data tanpa enkripsi, sehingga informasi seperti pesan, username, dan password dikirim dalam bentuk teks biasa atau plain text dan dapat dibaca oleh pihak lain jika terjadi penyadapan. Sebaliknya, HTTPS adalah versi aman dari HTTP yang menggunakan enkripsi untuk melindungi data selama proses pengiriman, sehingga meskipun data tersebut disadap, isinya tidak dapat dipahami oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian data terenkripsi dan data tidak terenkripsi. Kalau data tidak terenkripsi adalah data yang dikirim atau dipesan dalam bentuk asli, sehingga isinya dapat dibaca secara langsung. Dan data terenkripsi adalah data yang telah diproses dengan algoritma kriptografi sehingga berubah menjadi bentuk acak atau ciphertext dan hanya dapat dikembalikan ke bentuk aslinya melalui proses dekripsi menggunakan kunci yang sesuai. Enkripsi ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data dari akses pihak yang tidak berwenang. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kriptografi ini sangat penting dalam teknologi informasi karena berfungsi menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan keaslian data agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam keamanan komputer, kriptografi ini berperan sebagai mekanisme utama untuk melindungi sistem dan komunikasi digital melalui penerapan enkripsi, HTTPS, autentikasi, serta tanda tangan digital, sehingga mampu mencegah penyadapan, pemalsuan, dan pencurian data. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.